Shalom, semangat pagi buat setiap jiwa-jiwa sahabat Immanuel Bless. Kiranya di pagi hari ini segala kekayaan dan kelimpahan dalam Kristus Yesus memenuhi kita semua. Baik buat kesehatan kita, kesembuhan kita, kesejahteraan kita, keamanan kita, dan juga keberlimpahan kita. Amin, amin, amin. Pagi hari ini awali segala sesuatunya dengan bersyukur, berdoa, dan jangan lupa juga untuk selalu bersukacita. Sahabat Immanuel Bless, Corrie ten Boom pernah mengatakan, Allah memberi kita kasih untuk memampukan kita mengampuni musuh-musuh kita. Tidak ada luka yang begitu dalam yang tidak dapat dijangkau oleh kasih Allah. Dengan nama asli Cornelia Arnolda Johanna yang kerap disapa Corrie ten Boom, ia bukan artis atau tokoh politik, ia adalah seorang wanita dengan hati lembut tapi kuat, sosok yang peduli pada penderitaan dan kesulitan orang lain. Seorang wanita dengan hati mulia, berjasa menyelamatkan orang Yahudi dan lainnya pada masa pendudukan Nazi di Belanda. Keluarga Corrie adalah keluarga pembuat jam di Haarlem. Karena keterampilannya membuat jam dan mengelola toko, ayahnya mewariskan toko itu kepada Corrie. Corrie yang belum menikah tinggal di lantai 2 toko, BJ, di Jalan Barteljorisstraat bersama ayah, saudaranya Willem, saudarinya Betsy dan keponakannya. Pada tahun 1940, Jerman menduduki Belanda. Tahun berikutnya mereka mulai menangkapi orang-orang Yahudi. Karena kebaikan hatinya, Corrie, 48 tahun, tak dapat menolak kedatangan tetangga dan kenalan Yahudi mereka yang meminta pertolongan. Atas izin keluarganya, Corrie membentuk gerakan bawah tanah. Di sebuah ruang tersembunyi kecil yang ia buat di dalam kamar tidurnya, ia telah menyelamatkan hingga 800 orang Yahudi dan non-Yahudi. Corrie menyembunyikan dan memindahkan mereka melalui kelompoknya ke pedesaan-pedesaan yang jauh lebih aman. Akan tetapi, aktivitas ini bocor ke telinga informan Belanda, Jan Vogel, yang lantas mengadukannya ke Gestapo. Seluruh keluarga Corrie ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di Scheveningen. Casper, ayah Corrie, meninggal di tahanan dalam usia 84 tahun. Corrie dan saudarinya, Betsy, dikirim ke Ravensbrück, sebuah kamp konsentrasi paling kejam terletak di dekat Berlin, Jerman. Walau fisik Corrie berada di balik dinginnya jeruji besi penjara, namun rohnya tetap menyala-nyala. Ia dan Betsy membuat persekutuan doa. Mereka membaca Alkitab kecil yang berhasil diselundupkannya dan berdoa bersama. Corrie tidak patah semangat sekalipun ia mengalami kejamnya penjara, kelaparan, kerja paksa, berbaris dalam keadaan telanjang, dipukul, dicambuk, belum lagi keadaan penjara yang berkutu, dingin dan selimut usang. Corrie memandang keberadaan dirinya dan Betsy dalam penjara itu adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Dan, di malam yang paling gelap, firman-Nya bersinar terang, kata Corrie mengenang hari-hari itu. Pada akhir tahun 1944, perang usai dan Corrie dibebaskan. Corrie mendirikan Bloemendaal, sebuah rumah pemulihan untuk penyembuhan dan tempat peristirahatan korban perang yang selamat. Pada usia 53 tahun, Corrie memulai pelayanan penginjilannya. Ia pergi ke lebih dari 60 negara di benua Afrika, Eropa, Amerika, Asia, bahkan ke negara berbahaya seperti Rusia, Kuba dan Cina. Ia memberitakan pengampunan, kasih dan keselamatan melalui kasih karunia Tuhan Yesus. Pada tahun 1968, Corrie mendapat kehormatan untuk menanam pohon di Museum Bencana Yerusalem, Yad Vashem, sebagai kenangan banyaknya nyawa orang Yahudi yang telah ia dan keluarganya selamatkan. Corrie meninggal pada usia 91 tahun. Rumah tokonya di Haarlem diubah menjadi museum dan situs sejarah yang terbuka untuk umum. Kisah hidup Corrie diabadikan dalam sebuah film berjudul The Hiding Place yang rilis pada tahun 1975. Kemudian film sequelnya Return to the Hiding Place dibuat pada tahun 2011. Sahabat Immanuel Bless, petikan hikmat yang dapat kita ambil dari kisah ini, yaitu 1. Lakukan pelayanan yang Tuhan taruh dalam hati kita dengan ketaatan dan pengabdian. 2. Hidup dekat dengan Tuhan membuat segala ketakutan lenyap. 3. Jadilah saluran kasih,
terang dan saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya motivasi pagi ini memberkati sahabat Immanuel Bless dimanapun berada. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Darah Yesus dan Mazmur 91, dalam lindungan Allah, kiranya termaterai atas kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Immanuel, Allah beserta kita.